Kamu bikin konten tapi jangkauan dan tayangannya itu sangatlah minim. Atau kamu jualan online tapi video kalian itu tidak ada yang FYP, cuma dilihat itu cuma beberapa orang dan itu bisa terhitung. Mungkin ada 10 orang, 20 orang di bawah 100 orang. Mungkin kalian belum tahu strategi untuk caranya algoritma itu mengikuti kemauan kalian, bukan kalian dan dipengaruhi oleh algoritma. Di video ini saya bakalan ngasih tahu caranya kita mendapatkan algoritma ataupun algoritma yang mengikuti apa yang kita bikin. Dan ini menarik teman-teman ya, tonton dari awal sampai habis karena ini harus detail, harus jelas dan harus sampai ke teman-teman semuanya sampai paham. Jadi saya bakalan ngasih tahu dan di sini kata bakalan detailin semuanya biar kalian paham dan tahu apa yang harus kalian buat dan kalian bikin untuk strateginya di bulan Agustus. Ini udah masuk tanggal Agustus tanggal 1 teman-teman ya. Kita bakal langsung aja ke videonya. Boom. Jadi apa maksudnya algoritma Facebook profesional? Teman-teman semuanya harus tahu dulu nih bahwa ini bukan fitur khusus ataupun tools yang harus kalian cari ataupun kalian beli nih. Nah, buat teman-teman kalian harus tahu bahwa algoritma itu adalah sistem Facebook sendiri yang mungkin ini banyak sekali kemiripan dari mulai Facebook, TikTok, YouTube dan Instagram. Itu semuanya mirip-mirip. Nah, buat teman-teman saya bakalan bertujuan kepada Facebook profesional agar apa? Agar mendapatkan apa? Yang pertama, agar kita bisa mendapatkan penayangan yang banyak. Yang kedua, agar kita bisa menjangkau orang banyak lebih dari biasanya. Yang ketiga, kita bisa memperluas engagement kita ataupun memperbesar engagement kita dari penonton. Tanggapan, komentar, dan bagikan. Kita bakalan kejar itu dan tujuan saya bikin video ini itu adalah untuk hasil yang seperti itu. Nah, buat teman-teman harus kalian ketahui namanya sistem itu ya udah di riset dari awal dari sananya gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang pertama yang harus kalian ketahui. Jadi kalian cukup dengerin video ini, nggak usah cari cara cepat mendapatkan algoritma, cara licik mendapatkan algoritma, gak usah cari yang seperti itu. Kalian cuma nonton video ini, saya yakin setelah ini di pikiran kalian bakalan munculin strategi-strategi yang kalian bakalan kerjain. Nah, kita bakalan bahas yang pertama. Teman-teman, ketika kita ingin mendapatkan algoritma, itu kita harus tahu situasi dan lingkungan kita. Lingkungan bukan di lingkungan nyata, teman-teman ya, tapi di lingkungan Facebook ataupun di aplikasi tersebut. Contoh, saya ketika membuka Facebook itu lagi rame ataupun lagi booming dan lagi viral tentang yang pemandu itu loh, bukan pemandu apa ya, yang anak kecil di perahu panjang gitu kan, taruh di depan dia bukan joget-joget ya, tapi bikin gerakan apa gitu kan, biar orang yang di belakang yang ngegayungnya itu dia semangat gitu kan. Nah, itu viral tuh kemarin dan itu viralnya bukan di negara kita doang, sampai negara luar juga dan itu luas sekali. Nah, buat teman-teman banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi seperti itu. Agar apa? Agar akunnya bisa muncul, agar kita kebagian algoritma juga. Nah, itu banyak sekali orang yang gunain dan teman-teman semuanya yang masuk video ini, kenapa kalian tidak melakukan hal tersebut? Dan itu adalah kuat sinyal dan kesempatan menurut saya, itu kesempatan algoritma umum sedang ke fokus ke situ karena memang kemarin banyak sekali dan ramai sekali dan itu bukan satu negara. Itu diikutin dengan beberapa negara banyak di luar sana. Jadi buat teman-teman itu adalah sebuah contoh di nomor 1. Yang nomor dua kita bisa mendapatkan algoritma dengan cara apa bang? Dengan cara kita bisa tahu arah kita mau kemana, tema kita apa, konten kita apa, konsep konten kita apa. Kita harus tahu dulu itu. Contoh, kita ketika bikin Facebook profesional yang tidak punya tujuan, yang tidak punya jalan, pasti ada di situ-situ terus. Beda yang dari awal dia sudah bikin, oke, target saya di tahun ini, at least kita pengikutnya 100.000, gitu kan, kita punya target nih. Terus ketika kita ingin mencapai target tersebut, kita harus memikirkan jalan dan strateginya. Pasti orang tersebut mikirin jalan dan strateginya. Tapi kalau misalkan orang tersebut cuma mikir targetnya 100.000 tanpa mikir strategi dan jalannya, sama aja sama orang yang tidak punya tujuan. Oke, nah lanjut, kita punya target 100.000 pengikut dan kita punya target jalan yang harus kita jalanin dan kita ikutin. Misalkan, oke, saya pengen jadi 100.000 seperti dia. Ini kita
cari referensi ya. Saya temanya mukbang, dia temanya mukbang. Saya ikutin dia dengan cara dia ngonten, dengan cara dia bikin judul yang dia pilih sekarang ya. Jangan yang konten dia referensi nih ke si A, terus kontennya tuh kita tiru yang konten-konten lama. Itu jangan, tapi tirulah konten dia yang sekarang. Contoh, dia ngupload tentang makan mie ayam ataupun mukbang mie ayam 20 mangkok. Ini sebuah contoh ya, teman-teman. Dan kita itu referensi ke dia. Kita mencontoh ke dia. Dia bikin mie ayam 20 mangkok. Oke, ya kita bikin. Kita beli mie ayamnya, tapi dengan cara apa? Kita bikin versi kita sendiri. Jangan sampai kalian download video dia, kalian upload di akun kalian. Itu jangan, teman-teman ya. Nah, kita bikin retake ulang adegan dengan ciri khas kita, tapi dengan inti yang sama. Mukbang mie ayam kita bikin, di sini jajarin mie ayamnya seperti di video dia, terus kita makan. Nah, seperti itu bisa kalian lakukan di yang kedua ya. Kita kasih jalan yang simple ataupun gambaran yang simple. Terus yang ketiga, kita bisa melakukan yang namanya mungkin momentum. Rezeki milik itu udah dikasih sama yang di atas, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman, ada kok orang yang dia tidak mikir strategi, dia tidak mikir target gitu kan. Dia hanya ngonten cuma-cuma gitu kan, tanpa dia pikirin, tapi dia kok bisa naik, kok saya enggak. Teman-teman, jangan dibandingkan seperti itu, karena kita nggak tahu milik kita, rezeki kita itu kita nggak tahu. Oke, itu rahasia sama yang di atas. Yang jelas, teman-teman merasa kalau kita tuh nggak dapat apa-apa, nggak seperti mereka yang cuma ngonten bisa viral, bisa naik tinggi, dapat penghasilan tinggi. Kita ya udah, kita pakai opsi yang pertama sama opsi yang kedua. Kita harus berjuang, kita harus bergerak, kita harus ngikutin strategi gitu loh. Jangan asal ngonten. Karena ya kita balik lagi ya, pemikiran orang tuh kan beda-beda ya. Tapi di sini saya bakalan ngasih tahu bahwa kalau kita nunggu momentum, apakah ada yang pasti? Tidak juga kan. Tapi lebih jelasnya, ketika kita sudah berjuang, urusan hasil itu di akhir. Dan itu saya kasih tahu ke teman-teman yang masuk grup saya, yang masuk kelas saya kasih tahu bahwa hasil itu masing-masing nggak sama, dan kita cuma bisa memperjuangkan hal tersebut apa yang kalian inginkan. Oke, kalau misalkan kalian komen, "Bang, saya ingin monetisasi," saya nggak bisa. Dari awal pun udah saya bilang nggak bisa. Kalau monetisasi itu memang sistemnya random ataupun undangan. Saya cuma bisa mengusahakan akun kalian itu bisa normal, pulih, dan penontonnya stabil, dan itu yang bisa saya lakukan. Kalau urusan monetisasi itu balik lagi, aplikasi yang ngatur, yang punya yang ngatur. Namanya undangan, kita nggak ada yang tahu. Oke, kalau misalkan ada yang bilang, "Saya tahu ciri-ciri akun yang bakalan monet," tidak ada yang pasti. Oke, nah di situ teman-teman ya, untuk cara algoritma itu sudah beres. Cuma ada 2 cara yang saya lakukan ke teman-teman semuanya. Semuanya simple, nggak ribet, dan itu bisa melakukan kalian sendiri. Dan mungkin banyak permasalahan selain algoritma, kalian komen di bawah apalagi yang harus saya bahas di next video. Kita bakalan bahas di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau menurut kalian video ini membantu kalian untuk menjalankan strategi ataupun mengeluarkan strategi yang akan kalian gunakan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.